Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ulama membagi manusia dalam 4 golongan, yaitu 4 golongan manusia di dunia dan di akhirat. Yang pertama, ada golongan manusia yang susah di dunia, susah pula di akhirat, yaitu orang-orang yang miskin di dunia. Apapun dia tidak punya, semua dia tidak ada. Pakaiannya pun hanya satu di badan, kadang makan, kadang tidak. Orang lain kenyang, dia lapar, tapi tidak pernah mengerjakan sholat, tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah, tidak pernah mengerjakan perintah-perintah Allah. Maka orang seperti ini sudah susah di dunia, susah pula dia di akhirat. Sakit di dunia, lebih sakit lagi di akhirat. Sebab dia sudah nggak punya apa-apa di dunia, tidak memiliki apapun di dunia, malah tidak mau taat kepada Allah, tidak mau tunduk kepada Allah, dan tidak mau mengikuti perintah-perintah Allah. Alangkah celakanya orang-orang seperti ini, yang kelak dia akan susah di dunia dan dia akan susah pula di akhirat kelak. Golongan kedua, yaitu golongan orang-orang yang senang di dunia tapi susah di akhirat, bahagia di dunia tapi sengsara di akhirat. Mereka adalah orang-orang yang memiliki segalanya di dalam dunia. Harta dia banyak, kekayaan dia punya, apa saja yang dia inginkan dia dapatkan, apa saja yang dia kehendaki selalu ada. Tapi dia tidak pernah taat kepada Allah, dia tidak pernah mengikuti perintah-perintah Allah. Malah kebanyakan dia bersekutu dengan jin, ngepet misalnya, miara tuyul untuk memperbanyak kekayaannya, bersekutu dengan bangsa jin untuk mencari kekayaan misalnya. Orang semacam ini, golongan semacam ini adalah golongan orang-orang yang senang di dunia tapi mendapat siksa yang amat berat di akhirat. Bahagia di dunia namun mendapat siksa yang amat pedih di akhirat kelak, yaitu dimasukkan Allah ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Adapun golongan yang ketiga adalah orang-orang yang susah hidupnya di dunia tapi bahagia dia di akhirat. Yang sengsara hidupnya di dunia, dia tidak punya apa-apa di dunia kecuali apa yang Allah berikan kepadanya. Dia tidak memiliki harta benda kecuali apa yang Allah berikan kepadanya, namun dia selalu mensyukurinya. Walaupun yang Allah berikan kepadanya tidak sebanyak apa yang Allah berikan kepada orang lain misalnya, namun dia tidak pernah lepas dari rasa syukurnya. Apabila ada, dia bersyukur. Apabila dia tidak ada, tidak memiliki apa-apa, dia bersabar dengan kesabaran yang sangat tinggi. Orang semacam ini boleh jadi dia susah di dunia, boleh jadi dia tidak punya apa-apa di dunia, tapi di akhirat kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikannya kenikmatan dan kekayaan yang berlimpah karena kesyukuran dan kesabarannya. Orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Dengan keadaan apapun, dengan kehidupan yang bagaimanapun, dengan apapun yang dia jalani, dia selalu bersyukur kepada Allah. Dia selalu bersabar dalam segala ujian-ujian yang diberikan Allah. Kelak dia akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal, mendapatkan kebahagiaan yang bakal di hadapan Allah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sebuah surga kenikmatan yang disebut Jannatun Naim. Adapun golongan yang keempat adalah orang-orang yang senang dia di dunia, senang pula dia di akhirat. Orang-orang yang bahagia dia hidup di dunia dan bahagia pula dia hidup di akhirat. Ini idealisnya manusia, ini idealisnya hamba Allah, dan inilah yang diinginkan setiap kita. Senang di dunia, kaya di dunia, senang pula di akhirat. Nikmat di dunia,
nikmat pula dia di akhirat. Nikmat dia di dunia, kekayaan yang diberikan Allah banyak, apa saja yang dia mau dapat dikabulkan, apa saja yang dia inginkan bisa dia beli. Tapi dia tidak pernah berlaku sombong di hadapan Allah dan di hadapan manusia, dan dia tidak pernah meninggalkan segala apa yang Allah perintahkan kepadanya, dan dia tidak pernah mendekati segala apa yang Allah larang darinya. Dia selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepadanya. Semakin dia bersyukur, maka semakin Allah tambahi baginya kenikmatan di dunia. Semakin dia bersyukur, semakin Allah tambahi segala kebutuhannya di dunia. Dan semakin dia mengerjakan perintah-perintah Allah, dan semakin dia meninggalkan larangan-larangan Allah, semakin Allah beri dia kenikmatan di dunia. Dan kelak, karena perbuatan baiknya, Allah akan memberikan kenikmatannya di surga kelak. Allah akan memberikan kebahagiaan pula kepadanya di akhirat nanti. Inilah yang diharapkan dan yang diidam-idamkan oleh setiap manusia, oleh setiap hamba-hamba Allah yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Inilah 4 golongan, 4 kriteria manusia di dunia dan di akhirat. 4 gaya hidup manusia di dunia dan pula di akhirat. Semoga Allah menempatkan kita di posisi yang paling baik. Sekalipun kita tidak punya apa-apa di dunia, sekalipun kita susah di dunia, tidak boleh menghalangi kita untuk taat kepada Allah. Tidak boleh menutup hati kita dari rasa syukur kepada Allah. Sebab kenikmatan yang diberikan Allah tidak hanya berupa harta dan benda, tidak hanya berupa segala materi yang ada. Kadang-kadang Allah memberikan kenikmatan kepada kita jauh di dalam lubuk hati kita, merasakan ketenangan. Allah memberikan teman-teman yang baik kepada kita, itu juga sebuah kenikmatan. Allah beri rasa nikmat dalam lidah kita, itu sebuah kenikmatan. Allah beri kita kesehatan, itu juga sebuah kenikmatan. Bahkan ketika Allah menguji kita bagi hamba-hamba Allah, itu juga adalah sebuah kenikmatan yang tiada tara. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah yang maha pengasih, maha penyayang, dan Allah lebih tahu bagaimana cara menyenangkan hambanya. Allah lebih tahu bagaimana cara memberikan kenikmatan kepada hambanya. Maka terkadang Allah memberi kenikmatan kepada hambanya dari jalan yang tidak disangka-sangka oleh sang hamba. Bagaimanapun keadaan kita di dunia, kita tidak boleh putus syukur kepada Allah. Apapun yang Allah ujikan kepada kita, kita tidak boleh meninggalkan Allah, tidak boleh meninggalkan rasa sabar kepada Allah. Walaupun kita manusia biasa yang terkadang lepas dari rasa syukur dan terkadang gagal dalam rasa sabar, ketahuilah bahwa Allah tidak pernah putus rahmatnya, Allah tidak pernah putus ampunannya. Allah jugalah yang memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita pandai bersyukur. Allah pula yang mengajar kita agar kita pandai bersabar. Maka orang-orang yang sabar itu di sisi Allah, orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Karena pada hakikatnya kesabaran dan kesyukuran itu adalah dari Allah semata-mata, yang Allah titipkan kepada hamba-hamba yang Dia sukai, yang Dia cintai, dan yang Ia kehendaki. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil sadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambahi nikmat itu. Dan barang siapa yang ingkar, maka ketahuilah bahwa azabku amatlah pedih. Ketahuilah bahwa rezeki datang bukan karena hanya kita cari, bahwa kenikmatan datang bukan hanya karena usaha kita, tapi karena rasa syukur yang kita berikan kepada Allah. Dengan itulah Allah menambah nikmat tersebut. Bukan hanya kita cari dengan usaha kita, dengan tenaga kita, tapi dengan rasa syukur. Dalam ayat tadi, dari rasa syukurlah Allah menambahi kenikmatan itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walam yaskur ala na'mai walam yaskir ala balai falyakrud rabban siwaya. Barang siapa yang bersyukur dengan nikmatku, maka akan aku tambahi nikmat itu. Tapi barang siapa yang ingkar, maka keluarlah kalian dari kolong langitku dan carilah Tuhan selain aku. Maka dari hal ini, apapun keadaan kita di dunia,
bagaimanapun kita di dunia ini Allah berikan ujian, mau dikayakan dengan ujian kekayaan atau ujian kemiskinan, ujian kesenangan ataupun ujian kesusahan, yakinlah semua adalah jalan yang diberikan Allah untuk menanamkan kenikmatan di dalam hati kita, seandainya kita mengetahui. Semoga ini semua bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk segera bergegas menyelamatkan diri kita dari tipu daya dunia, dari kefanaan dunia, untuk menuju ridha Allah yang baka, untuk menuju kenikmatan Allah yang baka. Jangan putus-putus beristighfar, jangan putus bersyukur dan bersabar, karena semua ujian akan kita lewati. Mari bersama, bergandengan tangan, bersaudara, saling menyemangati, saling memberi dukungan, saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan dalam hal kenikmatan, syukur dan sabar kepada Allah. Semoga Allah merahmati kita semua. Usikum binafsihi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.